Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami yang tentang peramalan penjualan energi listrik di Indonesia menggunakan metode regresi. Jadi, anggota dari kelompok kami ini ada saya sendiri, yaitu Nurjana, dengan NIM 4231 dan rekan saya Rizky Fauziah dengan NIM 4231911003. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya. Jadi di sini kami membahas yang berjudul Peramalan Penjualan Energi Listrik di Indonesia menggunakan metode regresi. Jadi, abstrak dari studi kasus kami ini adalah penjualan energi listrik di Indonesia untuk setiap sektor pelanggan listrik semakin meningkat tiap tahun. Berdasarkan penelitian yang diperoleh pada tahun 2021, energi listrik yang terjual ke semua sektor ini memiliki pelanggan listrik sebesar 269.450 gigawatt hour, yaitu setara dengan 26,9 terawatt hour. Sedangkan berdasarkan RUPTLP PT PLN dari tahun 2012 sampai 2021, pada tahun 2021 Indonesia akan memproduksi energi listrik sebesar 411.162 GWh yang setara dengan 41,1 TWh. Artinya terdapat kehilangan atau losses sebesar 141.712 gigawatt hour atau setara dengan 14,1 terawatt hour atau 34,47% dari total produksi energi listrik dalam setahun. Hal tersebut merupakan rugi-rugi yang seharusnya dapat diminimalisir oleh PT PLN sehingga mengoptimalkan pendapat perusahaan. Pendahuluannya yaitu energi listrik saat ini merupakan kebutuhan dasar nih bagi manusia karena setiap aktivitas manusia ini bergantung kepada energi listrik. Kebutuhan atau demand serta ketersediaan listrik atau supply harus tetap terjaga sehingga terjadi keseimbangan energi listrik. Penjualan energi listrik sebagai dampak dari kebutuhan listrik harus sejalan dengan jumlah produksi. Artinya pengelolaan energi listrik harus dilakukan dengan cara terbaik sehingga menghasilkan rugi-rugi energi listrik yang kecil. Kemudian pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan studi kasus untuk menentukan jumlah energi listrik yang akan terjual di masa depan yang kemudian dapat dibandingkan dengan ramalan jumlah produksi listrik yang dilakukan oleh PT PLN. Jadi garis besarnya di sini studi kasus yang kami ambil ramalan penjualan energi listrik di Indonesia menggunakan metode regresi. Metode atau konsep yang kami bahas di sini yaitu peramalan penjualan dengan menggunakan metode statistik regresi. Jadi di sini di dalam penelitian ini kami memiliki variabel X dan variabel Y, di mana X merupakan tahun pengamatan, sedangkan variabel Y merupakan penjualan energi listrik atau gigawatt hour. Di dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi, yaitu R2, dan menentukan model persamaan terbaik dengan rumus R2 kuadrat yang tertera di dalam Word ini, yang dimana N itu sama dengan banyaknya data, T tahun pengamatan, dan Y penjualan energi listrik. Penelitian ini menggunakan 3 model regresi, yaitu model regresi linear, model regresi logaritmik, model regresi eksponensial. Untuk menentukan model regresi terbaik dilakukan dengan menghitung jumlah kuadrat sisa atau JKS yang memiliki jumlah kuadrat sisa yang terbesar karena menghasilkan peramalan optimis. Artinya model regresi tersebut akan menghasilkan jumlah penjualan energi listrik yang jumlahnya paling besar di antara model lainnya. Oke, selanjutnya akan saya lemparkan ke rekan saya yaitu Rizky Fauziah. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Hasil dan analisa dari proyek kami adalah yang pertama analisis deskriptif
adalah suatu cara analisis yang berusaha mengubah kumpulan data mentah menjadi bentuk gambaran yang mudah dimengerti. Kedua, analisis regresi sederhana merupakan salah satu metode uji regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan model persamaan regresi linear, Y sama dengan A tambah B. Model persamaan regresi non-linear eksponensial terdapat di layar. Model persamaan regresi non-linear logaritma, di mana Y sama dengan perkiraan penjualan energi listrik gigawatt per horse, T tahun yang dicari, A dan B koefisien dan koefisien regresi. Dengan tabel penjualan energi listrik per tahun 2016 sampai 2018. Dan kurva forecasting yang ada di layar, kurva peramalan penjualan energi listrik dari Juli 2015 sampai Desember 2019. Tabel kedua ada peramalan penjualan energi listrik. Dari kurva dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ramalan penjualan energi listrik pada tahun 2019 adalah naik turun sama seperti tahun sebelumnya. Naik turunnya penjualan energi listrik biasanya dikarenakan jumlah penduduk, perkembangan sektor industri, pembangunan sarana. Kesimpulan atau rekomendasi, kebutuhan listrik meningkat dikarenakan jumlah penduduk, perkembangan sektor industri, pembangunan sarana penerangan dan sarana pemerintah. Berdasarkan RUU PTL 2012 sampai 2021, jumlah produksi listrik di Indonesia pada tahun 2021 adalah 411,162 GWH, sedangkan dari kemudian jumlah energi listrik yang terjual pada tahun 2021 sebesar 269,450 gigawatt per horse, artinya terjadi kehilangan antara produksi energi listrik dengan energi listrik yang terjual sebesar 141,711 GWH atau sekitar 34,47%. Dari simpulan di atas, maka disarankan pertama PT PLN Persero dapat meningkatkan maintenance capability agar lebih reliable atau handal sehingga menghilangkan losses produksi energi listrik. Kedua, PT PLN terus melakukan inovasi terhadap teknologi pembangkit sehingga meminimalisir kehilangan yang timbul dari pengoperasian sendiri dari pembangkit dan kehilangan dari jaringan distribusi. Oke. Sekian hasil dari studi kasus yang kami kerjakan untuk tugas UAS dari probabilitas statistika. Saya dan rekan saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.